Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Dwirahmayanti. Di sini saya akan memaparkan materi mineral mikroiodin. Apa itu mineral mikroiodin? Iodin adalah salah satu mineral mikro esensial yang sangat penting bagi tubuh manusia. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah kecil, mineral ini berperan besar dalam mendukung kesehatan, terutama dalam produksi hormon tiroid. Hormon-hormon ini yaitu tiroksin dan triodotironin sangat penting dalam mengatur metabolisme, pertumbuhan, serta perkembangan sistem saraf dan otak, khususnya pada janin dan anak-anak. Bentuk dan sumber iodin. Bentuk iodin dalam makanan. Iodin di alam terutama terdapat dalam bentuk iodida atau imin, yang larut dalam air dan mudah diserap oleh tubuh. Dalam tubuh, iodida akan diangkut ke kelenjar tiroid untuk digunakan dalam produksi hormon T3 dan T4. Bentuk lain, iodinat dan iodin organik juga bisa ditemukan dalam makanan laut dan produk fermentasi. Selanjutnya, sumber iodin. Sumber alami iodin. 1. Laut dan hasil laut, seperti rumput laut, nori, kombu, wakame, sangat tinggi iodin. Ikan laut, misalnya kod, tuna, salmon, dan kerang. Contoh, 1 gram rumput laut kering bisa mengandung hingga 2000 gram iodin. 2. Produk hewani. Telur dan susu kandungan tergantung dari pakan ternak, jika pakan mengandung iodin. 3. Tanaman darat, umumnya rendah iodin, kecuali jika tumbuh di tanah yang mengandung cukup iodin. Sumber fortifikasi. 1. Garam beriodium. Cara paling umum dan efektif untuk mencegah defisiensi iodin. Biasanya difortifikasi dengan kalium iodida Ki atau kalium iodat KiO3. Contoh, garam dapur dengan kadar iodin 30-80 sesuai standar nasional. 2. Suplemen iodin digunakan dalam kondisi tertentu seperti untuk ibu hamil di daerah defisiensi iodin berat. Untuk umum, tablet iodium atau multivitamin dengan iodin. Sekian materi dari saya. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 012. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang iodin. Fungsi utama iodin yaitu membantu produksi hormon tiroid T3 dan T4. Contoh hormon ini mengatur kecepatan metabolisme tubuh. Yang kedua, mendukung perkembangan otak dan janin. Contohnya seperti kekurangan iodin saat kehamilan dapat menyebabkan IQ rendah pada anak. Yang ketiga, mengatur suhu tubuh dan metabolisme energi. Contohnya seperti orang yang kekurangan iodin mudah terasa dingin. Yang selanjutnya itu kebutuhan harian iodin. Kelompok usia bayi sampai 0 bulan itu kebutuhan iodinnya 110 per hari. Kemudian yang anak-anak 1 sampai 8 tahun kebutuhan iodinnya itu 90 sampai 120. Kemudian dewasa kebutuhan iodinnya yaitu 150. Ibu hamil kebutuhan iodinnya yaitu 220 dan ibu menyusui kebutuhan iodinnya yaitu 290. Dampak defisiensi iodin. Kekurangan iodin dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan yang tergolong dalam iodine deficiency disorders atau disingkat dengan IDD. Salah satu yang paling umum adalah gondok, yaitu pembesaran kelenjar tiroid. Pada bayi dan anak-anak, defisiensi berat dapat menyebabkan kretinisme, keterbelakangan mental, dan pertumbuhan terhambat. Pada ibu hamil juga dapat menyebabkan kekurangan iodin berisiko tinggi melahirkan bayi dengan kecacatan intelektual. Ada beberapa penyakit akibat dari defisiensi iodin. Yang pertama adalah hipotiroidisme, di mana kadar hormon tiroid rendah sehingga menyebabkan metabolisme tubuh melambat, kelelahan, dan kulit kering. Kemudian yang kedua, kretinisme, gangguan perkembangan fisik dan mental pada bayi yang lahir dari ibu dengan defisiensi iodin parah. Kemudian yang ketiga, gangguan perkembangan kognitif dan IQ rendah. Kekurangan iodin selama kehamilan dapat mengganggu perkembangan otak pada janin. Yang keempat,
abortus spontan, dan lahir mati, di mana risiko ini meningkat pada wanita hamil dengan kekurangan iodin berat. Walaupun jarang terjadi, mengonsumsi iodin secara berlebihan, terutama dari suplemen atau makanan laut dalam jumlah besar, dapat mengganggu fungsi tiroid. Hal ini bisa menyebabkan hipertiroidisme, reaksi autoimun, atau kondisi yang disebut iodinisme atau keracunan iodin dengan gejala seperti logam di mulut, mual, atau iritasi. Contohnya, mengonsumsi suplemen iodin tanpa pengawasan medis secara terus-menerus dapat menimbulkan risiko terutama pada individu dengan gangguan tiroid sebelumnya. Cara paling efektif dan luas digunakan untuk mencegah defisiensi iodin adalah melalui fortifikasi garam dapur dengan iodin. Selain itu, edukasi masyarakat, pemantauan kadar iodin dalam populasi melalui urin, dan pemberian suplemen bagi kelompok rentan seperti ibu hamil juga menjadi strategi penting dalam program kesehatan masyarakat. Contohnya, program garam beriodium. Program garam beriodium ini telah berhasil menurunkan angka defisiensi iodin secara signifikan di banyak negara berkembang, termasuk di Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya, iodin adalah mineral mikroesensial yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, namun memiliki peran yang sangat besar, terutama dalam pembentukan hormon tiroid yang mengatur metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan otak. Kekurangan iodin dapat menyebabkan berbagai gangguan serius yang dikenal sebagai iodine deficiency disorders atau bisa disingkat dengan IDD, termasuk gondok, keterbelakangan mental, dan gangguan perkembangan pada anak. Strategi pencegahan yang efektif seperti fortifikasi garam dengan iodin, edukasi gizi, dan pemantauan status iodin pada kelompok rentan sangat penting untuk mengurangi angka defisiensi, terutama di daerah dengan risiko tinggi. Dengan pemenuhan kebutuhan iodin yang cukup, kita dapat mendukung tumbuh kembang optimal, kecerdasan anak, dan kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan.